Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan NIM 18040153. Kelas Ekonomi Syariah 6D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik yang berjudul Menilik Investasi Elektronik yang dibawakan oleh pembawa acara bernama Tania Sutisnawati dan beberapa narasumber, di mana narasumber yang pertama yaitu Bapak Hari Ashar Asih selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedua yaitu Bapak Muhammad Misbahun aku anggota Komisi 6 DPR RI. Yang ketiga yaitu Bapak Yana Reski selaku pengamat investasi, dan yang keempat yaitu Bapak Pompida Hidayatullah selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Pasca terbongkarnya kasus Jiwasraya dan kerugian dana yang dialami Asabri, pengelolaan dana investasi sejumlah perusahaan asuransi BUMN jadi sorotan. Hal ini terkait penempatan dana investasi di instrumen berisiko milik pasar modal. Banyak rambu yang membatasi dan mengatur pengelolaan dana publik di perusahaan asuransi ternyata tidak menjamin pengelolaan dana yang notabene milik masyarakat ini dilakukan dengan prudent. Faktanya, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kerugian besar yang menyebabkan Jiwasraya gagal bayar terjadi karena penempatan dana di instrumen investasi yang berisiko dengan kualitas rendah alias saham-saham terendah. Saat ini setidaknya ada 7 perusahaan asuransi BUMN yang mengelola dana ringan hingga ratusan triliun rupiah, belum termasuk uang yang dikelola DPLK atau dana pensiun yang jumlahnya juga tinggal sedikit. Selain penempatan di sejumlah aset, sebagian dana-dana masyarakat tersebut ditempatkan dalam instrumen investasi bursa saham. Tidak heran munculnya skandal Jiwasraya menimbulkan kekhawatiran publik terhadap pengelolaan dan mekanisme pengawasan dana yang dihimpun dari masyarakat. Jangan sampai kerugian yang dialami Jiwasraya juga dialami oleh institusi dan lembaga keuangan lainnya yang selama ini mendapatkan amanah mengelola dana milik publik. Nah, muncul pertanyaan pertama untuk Bapak Hari Ashar Asih selaku anggota Dewan Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu pertanyaannya adalah update terakhir mengenai audit investigasi yang dilakukan oleh BPK yang berkaitan dengan skandal Jiwasraya. Seperti apakah hasilnya? Dan beliau menjawab, hal ini sudah diputuskan pada sidang badan terkait dengan Jiwasraya. Itu akan dilakukan dengan 2 kegiatan, di mana yang pertama yaitu audit investigasi yang sekarang sedang berlangsung, dan yang kedua yaitu perhitungan kerugian negara yang sekarang juga sedang berlangsung. Dan baru diputuskan lagi audit investigasi untuk kasus Asabri, di mana ada 2 perbedaan antara Asabri dan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya itu karena dia bersifat umum, maka dia diawasi oleh OJK, sedangkan Asabri diawasi oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kepada Bapak Muhammad Misbahun selaku anggota Komisi 6 DPR RI, itu
Bagaimana tanggapan dari Bapak Misbahun? Karena hal ini ada proses politik juga yang sekarang sedang berjalan dan di saat yang bersamaan ada panja. Apakah akan menunggu dulu hasil audit dari BPK yang sekarang sudah dilakukan, atau seperti apakah proses yang sedang terjadi? Dan beliau pun menjawab, panja di DPR sedang berjalan, di mana ada 3 panja, yaitu yang pertama panja di Komisi 3 mengenai pengawasan penegakan hukumnya, yang kedua yaitu panja di Komisi 6 mengenai Jiwasraya itu sebagai korporasi BUMN, dan yang ketiga yaitu panja di Komisi 11 mengenai pengawasan kinerja industri keuangan, di mana pada Komisi 11 melakukan rapat konsultasi dengan BPK tidak hanya terkait dengan asuransi Jiwasraya, tetapi secara keseluruhan termasuk OJK-nya, kemudian termasuk industri asuransi yang lain, dan termasuk juga pengawasan industri keuangannya, di mana dugaan terkait dengan Jiwasraya ini adalah itu harus didasarkan kepada semua pihak bahwa permasalahan yang sejak awal tidak hanya terjadi pada saat ini, dan Komisi 11 melakukan pengawasan termasuk juga memanggil otoritas jasa keuangan dan juga memanggil Bursa Efek Indonesia, kemudian KASI dan KAPI juga ikut dipanggil. Selanjutnya itu pertanyaan kepada Bapak Yanuar Reski selaku pengamat investasi, di mana pertanyaannya yaitu di mana sekarang itu terjadi kekhawatiran tentang kepercayaan publik, terutama pengelolaan dana publik yang berkaitan dengan Jiwasraya dan Asabri. Nah, sejauh mana audit BPK ini bisa mengaudit penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Jawabannya yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak Hari Ashar, karena di BUMN itu dia yang mengelola keuangan negara, kemudian diaudit oleh auditor negara BPK dan juga akuntan publik terkait dengan laporan keuangan sebagai institusi korporasinya. Nah, apabila mengalami ekuitas negatif itu berarti kerugian negara sudah dimakan, dan itu artinya harus dilihat kenapa harus makan modal negaranya itu. Tapi di samping itu, yang namanya perbankan, asuransi, sekuritas, manajemen investasi BUMN juga punya, dan itu juga mengelola dana publik dan aturannya masing-masing itu dari OJK, yang dimana perbankan itu menggunakan KAD, asuransi menggunakan RBC, sekuritas menggunakan NKBD, dan reksadana itu menggunakan cadangan modal. Selanjutnya itu pertanyaan kepada Bapak Pompidah Hidayatullah selaku narasumber terakhir. Beliau adalah Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, di mana pertanyaannya yaitu kalau melihat skandal Jiwasraya dan Asabri, seperti apa pengawasan yang dilakukan sejauh ini? Dan Bapak Pompidah Hidayatullah menjawab, yang namanya BPJS berdasarkan basis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang mana namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa BPJS ini adalah asuransi, padahal BPJS ini jaminan sosial, di mana jaminan sosial itu di dalam konteks memainkan konteks resiko itu semuanya sama rata. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan itu diwajibkan bagi seluruh peserta atau orang yang menghasilkan dari kegiatan ekonominya sehari-hari untuk beriur di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya yaitu ada 4 produk. Yang pertama yaitu JHT, jaminan hari tua,
Yang kedua yaitu JP, jaminan pensiun. Yang ketiga yaitu JKK, jaminan kecelakaan kerja. Dan yang keempat yaitu jaminan kematian. Keempat produk ini mempunyai produk yang berbeda-beda dan penanganan di dalam konteks investasinya pun juga berbeda. Dan di dalam konteks penjaminannya tidak ada dampak sistem yang terjadi karena mereka di dalam tatanan atau permainan yang berbeda. Walaupun di dalam konteks persaingan pengambilan pesertanya ada dampak sistem yang terjadi dan itu ditanggung oleh negara karena tidak bisa dipilot berdasarkan undang-undang. Kemudian muncul lagi pertanyaan kepada Bapak Hari Asis selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu adakah temuan BPK yang sudah dilakukan terhadap BPJS Ketenagakerjaan? Dan Bapak Haris Asis menjawab, kalau di BPJS ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2015, sedangkan asuransi ada peraturan OJK yaitu POJK 28 tahun 2018, di mana investasi berupa deposito paling tinggi untuk setiap bank 20% dari sejumlah investasi. Dan dalam kasus Jiwasraya yang ditemukan ada satu investasi yang sampai 95%. Baiklah, itulah pembahasan topik mengenai menilik investasi dana publik yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.